Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dengan nikmat Allah Jalla wa'ala untuk kita bersama mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Ya, dan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang agung, ya, ibadah yang luar biasa dalam mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullah, beliau berkata, talabul ilm la ya'diluhu syai'. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah ibadah yang tiada tandingannya. La ya'diluhu syai' artinya sesuatu yang tidak ada yang menandinginya. Ya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan idza sahhat niyatuhu. Dengan syarat benar niatnya, sahih niatnya dalam belajar ilmu agama. Maka ketika seorang hamba niatnya benar datang ke majelis ilmu, maka sungguh dia telah mewujudkan ibadah besar. Ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Imam Ahmad ditanya bagaimana seorang itu dikatakan benar niatnya dalam belajar ilmu, maka beliau menjelaskan, kata beliau, yarfa'ul jahla an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan ketika belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohannya. Itu dia niatkan untuk menghilangkan dan mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Ya, sebab asalnya kita itu bodoh. Sebelum kita belajar ilmu agama kita bodoh. Bahkan mungkin saat kita belajar ilmu agama masih tetap bodoh. Apalagi tidak belajar. Ya, maka ketika dia ingin belajar ilmu agama yang dia niatkan apa? Untuk mengangkat kebodohannya. Ya, sebab sekali lagi
manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala asalnya tidak mengerti apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa sedikit pun. Kebodohan. Ya, maka kita pun belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan ini. Itulah niat yang benar. Ya. Kemudian kata beliau, wa yarfa'ul jahla an ghairihi. Dan dia juga meniatkan belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohannya orang lain. Ya, mengangkat kebodohannya dulu, setelah itu dia juga berusaha untuk menghilangkan dan mengangkat kebodohan orang lain. Maksudnya dengan mendakwakan kepada mereka ilmu. Sehingga dengan ilmu yang sampai kepada mereka, terangkatlah kebodohannya dan menjadilah dia orang yang berilmu. Ya, maka ini yang harus kita selalu ingat dalam belajar ilmu agama, dalam mendatangi majelis ilmu, hendaklah kita ya niatkan ya untuk belajar ilmu agama itu tadi, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tujuan itu tadi untuk menghilangkan kebodohan kita masing-masing. Ya, makanya saat kita datang ke majelis ilmu, betul-betul itu tujuan kita untuk menghilangkan kebodohan. Ya, artinya apa? Ya, di saat kita datang ke majelis ilmu, ketika kita pulang ada fawaid yang bisa kita ambil. Ada faedah, minimal satu faedah, ya, yang dengan satu faedah itu hilanglah kebodohan kita. Satu kebodohan hilang dengan adanya satu faedah yang kita dapatkan. Ya. Jadi jangan kita datang ke majelis ilmu sekedar ramai-ramai saja, sekedar duduk saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil faedah, minimal satu faedah yang bisa kita bawa pulang untuk kita amalkan pada diri kita, pada keluarga kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Taib. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul semua di tempat ini untuk kita mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa, pembahasan yang sangat penting dalam kita menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akidah, ya, pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan membahas kitab yang berjudul Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Sebelum kita menyebutkan akidah demi akidah yang dituangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini, maka terlebih dahulu kita ingin mengenal siapa penulis kitab ini. Ya. Penulis kitab ini namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ya, salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi kita punya beberapa nama. Ya, di antara nama yang terkenal, nama yang masyhur adalah nama Rasulullah Ahmad. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, Ahmad. Ya, namun yang banyak difahami oleh kaum muslimin Muhammad saja. Ya, padahal Rasulullah punya banyak nama. Ya, maka penulis kitab ini bernama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ahmad Ibnu Abdul Halim. Nama orang tuanya beliau adalah Abdul Halim Ibnu Abdus Salam. Nama kakek beliau adalah Abdus Salam. Jadi Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam. Ya. Baik. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Ya, dan
disunnahkan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk berkunyah. Itu hukumnya adalah sunnah. Ya, berkunyah. Ya. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Dan dari sini kita memahami bahwa berkunyah itu disunnahkan walaupun tidak punya anak. Walaupun tidak punya anak, walaupun belum menikah. Itu sudah disunnahkan untuk berkunyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum punya anak, bahkan belum menikah. Tetapi beliau kunyahannya adalah Abul Abbas. Ya. Jadi Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Ya. Taib. Beliau lebih terkenal dengan laqabnya. Namanya adalah Ahmad. Akan tetapi beliau lebih terkenal dan lebih dikenal dengan laqab beliau. Julukan, laqab itu julukan. Gelar. Dijuluki atau digelari. Ya. Apa laqabnya? Apa gelarnya? Syekhul Islam. Jadi digelari, dijuluki dengan apa? Syekhul Islam. Itu gelar. Apa artinya Syekhul Islam? Syekhnya Islam. Tidak main-main itu. Syekhnya Islam ini. Dan orang yang digelari dengan gelar seperti ini betul-betul tidak main-main itu. Jelas ya? Ketinggian ilmunya luar biasa. Ya, kesolehannya luar biasa. Kezuhudannya luar biasa. Itu yang ada pada beliau. Maka digelar beliau Syekhul Islam. Ya. Kemudian juga di antara gelarnya adalah Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan nama beliau, tapi gelar. Julukan kepada beliau, Ibnu Taimiyah. Jelas ya? Ya. Penulis kitab ini lebih terkenal dengan namanya atau gelarnya? Gelarnya. Siapa gelarnya? Syekhul Islam. Kadang ketika ulama menyebutkan beliau ulama hanya mengatakan Syekhul Islam. Maka ketika ulama mengatakan Syekhul Islam, maka umumnya yang difahami adalah beliau ini. Atau kadang ulama menyebutkan gelar yang kedua, Ibnu Taimiyah. Tidak menyebutkan Syekhul Islam, langsung disebutkan Ibnu Taimiyah. Itu gelar beliau. Ibnu Taimiyah sekali lagi bukan nama. Tapi itu adalah gelar beliau. Kadang disebut dua-duanya. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam. Kunyahnya Abul Abbas. Ingat ya. Pertemuan berkah saya tanya. Pertemuan berikutnya saya tanya. Siapa nama lengkapnya? Siapa nama kunyahnya? Siapa gelarnya? Baik. Jelas ya? Bedakan ya namanya dengan gelarnya. Jadi ketika ulama mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti yang disebut oleh para ulama adalah gelarnya. Bukan namanya. Dan ulama ini memang terkenal dengan gelarnya. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau dilahirkan di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Di hari Senin pada bulan Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah. Sudah lama tidak? Belum lahir kita. Ayah kita belum lahir, kakek kita belum lahir. Ya, bahkan orang-orang yang mencela Ibnu Taimiyah sekarang belum lahir juga. Ya. Seperti Habib-habib itu yang mencela Ibnu Taimiyah, mereka belum lahir. Ya. Taib. Beliau lahir pada tahun berapa? 661 Hijriah. Di mana dilahirkan? Di tempat yang bernama Harran. Tempat yang bernama Harran.
Makanya kadang beliau dikatakan Al-Harrani. Al-Harrani artinya nisbah kepada tempat kelahiran beliau. Harran. Di mana itu Harran? Di Turki. Jadi beliau lahir di mana? Di Turki, Masya Allah. Subhanallah ya. Turki ternyata tempat kelahiran ulama besar. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Hanya saja ikhwani fillah, barakallahu fikum, tatkala beliau berusia 7 tahun, ayah beliau, siapa tadi nama ayahnya? Abdul Halim. Ayah beliau ya meninggalkan Turki, Harran, membawa anak beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah pindah ke Damaskus. Dibawa pindah ke Damaskus. Kenapa? Sebab saat itu pasukan Tartar, pasukan Mongol itu menyerang Turki. Ya, sehingga beliau terpaksa harus melarikan diri, menyingkir, membawa putra beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemana? Ke Damaskus. Taib. Ya. Itu terkait dengan apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan kelahiran beliau. Beliau wafat pada malam Senin. Ya. Lahirnya kapan? Hari Senin. Wafatnya malam Senin. Ya. Tapi kalau orang awam ini ya, ada apa itu? Ya. Ya kan? Masya Allah, perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya siapa? Ahmad. Sama dengan nama Rasulullah. Lahir hari Senin. Rasulullah lahir kapan? Hari Senin juga. Nah, itu hanya informasi saja, kita tidak kait-kaitkan. Ya, tapi kalau orang awam dikaitkan. Baik, barakallahu fikum. Baik. Ya, bahkan ada syair itu, syair yang terlalu gulu bahwa siapa saja yang bernama Muhammad, bernama seperti nama Rasulullah Muhammad, maka sudah ada jaminan selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang bodoh tentang agama. Baik. Barakallahu fikum. Jadi beliau meninggal pada malam Senin pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah. Baik. Dzulqa'dah termasuk apa? Bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Baik, pada tahun 728 Hijriah. Tahun 728 Hijriah. Jadi berapa usia beliau? Berapa usia beliau? Lahir 661, wafat 728 Hijriah. 67, Masya Allah. Barakallahu fi umri. Allah memberkahi umur beliau. Dia termasuk ulama yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sebab umurnya melewati 60, ya. Melewati 60 tahun. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini beliau menjadi ulama, bahkan digelari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu melalui perjuangan yang luar biasa dalam belajar ilmu agama. Beliau. Dan beliau mempelajari ilmu agama bukan hanya pada satu syekh. Bukan hanya pada 2 syekh. Tetapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Hadi bahwa beliau syekhnya lebih daripada 200. Syekhnya Ibnu Taimiyah lebih 200 orang. Subhanallah. Luar biasa ya. Baik. Di antara syekh beliau yang masyhur tentunya
ayah beliau dan kakek beliau. Sebab ayah beliau ulama. Abdul Halim itu ulama besar di masanya. Dan juga kakek beliau Abdul Salam itu juga ulama besar. Ya, yang biasa kita dengar kunyahnya Abul Barakat. Abul Barakat Majiduddin Abul Barakat Abdul Salam. Itu kakek beliau itu. Ulama besar itu Abul Barakat. Subhanallah. Ayah beliau ulama, kakek beliau ulama. Ya. Kemudian syekh beliau yang lain yang terkenal yang sangat terkenal dari semua dari banyak syekh beliau adalah Syekh Syarafuddin Al-Maqdisi. Syekh Syarafuddin Al-Maqdisi, kemudian Al-Imam Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qudamah. Kemudian Syekh Muhammad bin Ismail Asy-Syaibani. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Qawi. Ini yang masyhur ya. Dan ulama-ulama yang lain. Intinya banyak guru-guru beliau. Dijelaskan tadi ada 200 lebih guru beliau. Masya Allah. Baik. Adapun murid-murid beliau juga tidak terhitung. Murid-murid beliau tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Dan semuanya menjadi ulama luar biasa. Semua murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah semuanya menjadi ulama luar biasa. Dari sini kita memahami bagaimana kehebatan guru. Ya, murid-muridnya luar biasa. Siapa murid-murid beliau? Banyak juga murid beliau yang terkenalnya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu di antara murid beliau yang masyhur sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, sering kita dengar namanya. Kemudian juga yang terkenal adalah Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir. Pernah dengar? Al-Imam Al-Mufassir, ahli tafsir dari madhab Syafi'i adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian juga yang terkenal adalah Al-Imam Ad-Dahabi. Al-Imam Ad-Dahabi itu ulama yang banyak menulis tentang sejarah. Ada kitabnya Al-Imam Ad-Dahabi berjudul Siyar A'lamin Nubala. Entah berapa begini kapal panjang. Itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ad-Dahabi. Juga termasuk ahlul hadis beliau. Makanya kalau kita baca hadis, ya, kadang ada kita dapatkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa sahhahahu. Kemudian disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa wafaqahu Ad-Dahabi. Kemudian disepakati oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Artinya Al-Imam Ad-Dahabi ulama hadis yang sangat diperhitungkan kalau mensahihkan dan mendhaifkan sebuah hadis. Itu murid siapa ini? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ad-Dahabi. Kemudian juga biasa kita dengarkan perawi hadis Al-Hafidh Al-Bazzar. Kadang kita dapatkan hadis rawahu Al-Bazzar. Itu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadi perawi hadis. Ya. Kemudian juga yang terkenal juga dari mazhab Hambali. Dari mazhab Hambali adalah Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih. Ya. Yang kadang buku-bukunya itu kadang dipakai oleh mereka itu yang benci kepada dakwatus salam. Kadang mereka ambil buku, kadang mereka nukil pernyataan dari Al-Imam Ibnu Muflih. Padahal mereka pembenci Ibnu Taimiyah. Tapi giliran ada yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil dari bukunya siapa? Al-Imam Ibnu Muflih. Paham? Ya, baik. Nah, ini diantara murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang saya sebutkan ini yang terkenalnya saja, yang sering kita dengarkan namanya. Ya, dan masih banyak yang lain dari murid-murid beliau. Barakallahu fikum. Baik.
Kemudian kita akan menyebutkan pujian-pujian ulama terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pujian-pujian ulama. Supaya apa? Supaya kita ketahui siapa, bagaimana kadarnya ulama yang kita kaji kitabnya ini. Ini bukan sembarang ulama. Lihat bagaimana pujian-pujian ulama kepada beliau. Sekaligus membungkam mulut-mulut mereka yang kotor. Yang mereka bukan ulama sama sekali, tapi terlalu kotor lisannya mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kita akan sebutkan bagaimana pujian-pujian indah dari para ulama. Ulama-ulama dahulu dan ulama-ulama sekarang. Baik ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah maupun yang tidak semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita ingin melihat pujian-pujian ulama, terlalu banyak ulama yang memuji beliau. Hanya saja yang saya akan sebutkan adalah ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Ini yang akan saya sebutkan, ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Kenapa yang saya sebutkan itu? Karena yang mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang-orang yang mengaku madhab Syafi'i. Maka perhatikan ulama kalian. Perhatikan ulama-ulama kalian yang betul-betul jujur mengikuti madhab Syafi'i. Tidak sama dengan kalian sekedar omong kosong. Mengaku madhab Syafi'i, tapi tidak ada ulama-ulama madhab Syafi'i pun yang diikuti. Kalaupun mereka mengikuti, yang cocok saja dengan hawa nafsunya itu yang diikuti. Kalau tidak cocok, tidak dipakai. Baik, saya sebutkan. Di antara ulama Syafi'i yang memuji beliau adalah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id itu, kalau dalam madhab Syafi'i juga digelari Syekhul Islam. Dalam madhab Syafi'i ya, digelari juga Syekhul Islam. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk pakar usul. Pakar usulul fiqh. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Apa kata beliau? Subhanallah, kata beliau, Lamma jama'atu bi Ibnu Taimiyah. Tatkala aku berkumpul bersama Ibnu Taimiyah, berarti beliau satu masa. Tatkala aku berkumpul bersama, duduk dengan Ibnu Taimiyah, kata beliau, ra'aitu rajulan, maka aku melihat beliau seorang laki-laki, kullal ulumi baina ainaihi. Aku melihat dia seorang laki-laki, semua ilmu yang ada dalam Islam ada di depan matanya. Semua ilmu berada di depan dua biji mata beliau. Subhanallah. Semua ilmu tanpa terkecuali. Mau bicara apa? Ilmu tafsir di depan mata beliau sudah ada. Ilmu hadis di sini ada. Semua ilmu dalam Islam, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu Masya Allah. Itu luar biasa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini pengakuan siapa ini? Pengakuan Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Antum cari biografinya, luar biasa itu Ibnu Daqiqil. Luar biasa. Kitab-kitabnya luar biasa juga. Iya. Taib. Apa kata beliau tadi? Aku melihat orang ini semua ilmu ada di depan matanya. Semua ilmu. Kalau kita, ilmu apa yang ada di depan mata? Hah? Ilmu apa? Coba satu sebutkan. Apakah di depan mata kita ada ilmu tafsir? Tidak ada. Ilmu hadis? Tidak ada. Ilmu apa yang ada di depan mata kita? Tidak ada satupun ilmu yang ada di depan mata kita. Jelas? Subhanallah. Kata beliau,
ya'khudhu ma yuridu wa yada'u ma yuridu. Beliau mengambil ilmu itu apa yang dia inginkan dan beliau meninggalkan apa yang tidak beliau inginkan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Pokoknya ada sesuatu yang dia inginkan langsung saja. Tidak perlu membuka buku, tidak perlu persiapan, tidak perlu murojaah, tidak perlu. Pokoknya ada sesuatu yang dibicarakan langsung duduk, keluarkan. Oh ini tidak cocok, jangan diucapkan. Ya'khudhu ma yuridu. Beliau mengambil ilmu apa saja yang beliau inginkan dan beliau tinggalkan ilmu apa saja yang beliau tidak inginkan. Luar biasa Ibnu Taimiyah. Makanya yang membuktikan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq adalah kitab ini yang akan kita kaji. Beliau ketika menulis kitab ini itu tidak ada persiapan. Tidak ada. Langsung saja sekali duduk, tulis, sekali duduk, selesai. Sekali duduk. Tidak ada istirahat dulu, lanjut. Tidak ada. Sekali duduk setelah sholat asar. Ditulis setelah asar, sekali duduk langsung kirim, selesai. Sementara kita akan kaji ini, ya, baru kita mungkin mukadimahnya sudah 1 kali majelis. Beliau sekali duduk selesai. Beliau tulis ini tanpa ada lihat kitab yang lain, langsung dari Masya Allah. Luar biasa beliau ini. Ini contoh. Ya, ya'khudhu ma yuridu wa yatruku ma yuridu. Kemudian wa qultu lahu, aku pun berkata, ma adunnu anna Allah baqiya yakhluqu mithlak. Aku tidak mengira, aku tidak menyangka Allah bakalan menciptakan lagi orang seperti kamu. Paham? Aku tidak mengira, ya, Allah bakal mendatangkan orang lagi yang seperti kamu. Kayaknya sudah tidak ada lagi orang yang akan lahir seperti kamu. Ya. Kenapa? Beliau melihat keajaiban yang luar biasa pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Apa kata beliau? Semua ilmu ada di depan mata. Terserah mau yang ambil yang mana. Ambil ini langsung. Mau tidak langsung. Subhanallah. Itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana kehebatan ilmu beliau. Jelas ya? Baik. Itu tadi dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemudian ulama besar juga dari madhab Syafi'i yang lain adalah Al-Imam Ad-Dhahabi. Tadi, Al-Imam Ad-Dhahabi. Yang merupakan apa? Muridnya siapa tadi? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada yang tidak mengenal Al-Imam Ad-Dhahabi. Selama dia belajar ilmu agama, walaupun hanya sebulan, 2 bulan, dia pasti akan mendapatkan nama ini. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Jelas? Taib. Apa kata Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, dan beliau termasuk Syafi'i madhabnya. Kata beliau, huwa fi zamanihi faridu asrihi ilman wa zuhdan wa syaja'atan wa sakha'an wa amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkari wa kathrata tasadifi. Iya. Kata beliau rahimahullah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada zamannya tidak ada tandingannya. Pada zamannya tidak ada tandingannya sedikit pun. Tidak ada yang bisa menandingi beliau. Tidak ada. Ya. Baik dari sisi ilmu. Baik dari sisi ilmu tidak ada yang bisa menandingi ilmu beliau. Ini kata siapa ini? Kata Al-Imam Ad-Dhahabi. Perhatikan ucapan ini, nanti kita bandingkan dengan ucapannya yang bahlul itu. Apa kata Imam Ad-Dhahabi tadi? Tidak ada yang menandingi beliau pada masanya ilmunya. 1. Ilmunya tidak ada yang tandingi. Yang kedua, ya, kezuhudannya terhadap dunia. Zuhudnya terhadap dunia luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi zuhudnya beliau.
Jadi mereka ulama itu bukan sekedar berilmu, tapi mereka zuhud terhadap dunia. Jelas? Baik. Yang kedua, syaja'atan, keberaniannya. Tidak ada yang mengalahkan keberanian beliau. Dan terbukti dalam sejarah keberanian beliau, peperangan demi peperangan diikuti oleh beliau perang. Dan bagaimana beliau menghadapi penguasa saat itu. Ya, penguasa yang jahat, ya, beliau bukan memberontak ya, tapi beliau berani menyatakan kebenaran walaupun beliau harus dipenjara dan dicambuk. Keberanian beliau luar biasa. Syaja'ah. Kata Al-Imam Az-Zahabi, pada zamannya tidak ada satupun yang bisa menandingi keberanian beliau. Syaja'ah. Baik. Kemudian sakha. Sakha itu kedermawanan beliau. Dermawannya luar biasa. Kemudian wa amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar. Ya, tidak ada yang bisa menandingi beliau bagaimana keberaniannya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa lagi? Dan tidak ada yang menandingi beliau banyaknya tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya sangat banyak. Tidak ada yang bisa menandingi banyaknya tulisan-tulisan beliau tadi. Ini termasuk tulisan beliau yang ditulis antara maghrib dan isya selesai. Masya Allah. Ini salah satunya. Baik. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi berkata, perhatikan ucap Al-Imam Az-Zahabi, wa huwa akbaru min ayyunabbah ala siratihi misli. Kata beliau, ya, dan kata beliau, sebenarnya butuh lagi ulama yang lebih besar daripada saya untuk menjelaskan biografi beliau. Subhanallah. Untuk menjelaskan biografi siapa itu Ibnu Taimiyah, saya kayaknya tidak cocok menjelaskannya. Butuh orang yang lebih besar daripada saya. Itu kata beliau. Bayangkan, untuk menjelaskan saja, untuk menguraikan saja biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai-sampai ulama merasa kecil dirinya. Aduh, tidak cocok kayaknya saya yang jelaskan. Kenapa? Beliau orang hebat. Butuh orang lebih hebat lagi daripada saya menjelaskan biografi beliau. Itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Luar biasa. Dan ini sekali lagi termasuk apa? Termasuk ulama Syafi'i. Baik, masih ada ulama lain, ulama Syafi'i semua, banyak. Yang terkenal adalah ini, Al-Dhahabi, Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Saya sebutkan yang lebih terkenal lagi adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sering dengar nama itu? Oh, dipelajari di semua pesantren. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Bulughul Maram, itu dipelajari oleh semua kalangan, baik ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Semua pelajari itu. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ulama Mesir. Perhatikan apa ucapan beliau. Subhanallah. Subhanallahil azim. Beliau berkata, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa syuhratu imamihi wa syuhratu imamati syekh Taqiyuddin ashharu minas syamsi. Dan keimamahannya, artinya keimamahannya maksudnya apa? Imam, beliau kan imam. Imam dia. Beliau mengatakan beliau imam. Dan keimamahan beliau itu sangat masyhur, lebih apa? Lebih terang daripada matahari. Jelas? Artinya keimamahan beliau diketahui oleh semua orang. Ya, terang sekali, lebih terang daripada matahari. Itu kata siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau berkata, wa talqibuhu bi Syekhul Islam, dan lakop atau gelar yang diberikan oleh para ulama kepada beliau dengan lakop Syekhul Islam, itu kata beliau baqin ilal an ala al-sinatiz zakiyah. Itu sampai sekarang masih ada itu lakop. Beliau tidak satu masa ya, jauh dari beliau. Ibnu Taimiyah duluan. Ya,
Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, laqab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disematkan kepada beliau sampai sekarang masih ada itu laqab. Masih dipakai. Kata beliau, masih biasa disebut oleh lisan-lisannya orang-orang yang suci. Subhanallah. Masih diucapkan oleh lisan-lisan yang suci sampai sekarang. Bahkan kata beliau, bahkan bukan hanya sampai sekarang, sampai besok dan seterusnya. Laqab ini akan tetap diucapkan oleh lisan-lisan yang suci. Adapun mereka yang punya lisan-lisan kotor tidak mau. Mereka ketika menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka tidak mau pakai laqab ini. Tidak. Mereka langsung mengatakan Ibnu Taimiyah itu mereka. Tetapi Al-Hafidz mengatakan bagi orang-orang yang lisannya suci, mereka tetap mengucapkan laqab ini sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau, wala yunkiru ala dalik, dan tidak ada yang mengingkari hal ini. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali man jahila miqdarahu wa tajannafal insaf. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang tidak mengerti kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali apa? Kecuali mereka-mereka yang tidak tahu, tidak mengerti kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan orang-orang yang jauh dari sikap adil dalam menilai. Kalau ada yang mengingkari, boleh jadi ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak ngerti siapa Ibnu Taimiyah itu. Tidak tahu dia. Mungkin dia hanya mendengar dari orang. Ya. Dan kebanyakan orang seperti itu hanya mendengar saja. Coba kalau dia mengkaji. Coba dia berbuat adil, insaf. Kaji langsung. Bagaimana kitab Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau yang sebenarnya. Maka mereka tidak akan mencela Ibnu Taimiyah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengingatkan kepada mereka-mereka yang mengaku mengikuti madhab Syafi'i, perhatikan ucapan imamnya madhab Syafi'i. Apa kata beliau? Tidak ada yang mengingkari Ibnu Taimiyah, maksudnya mengingkari laqabnya, gelarnya Syekhul Islam itu tadi, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang tidak ngerti kedudukan Ibnu Taimiyah atau orang-orang yang tidak bersikap adil dalam menilai seseorang. Jelas? Ya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, beliau juga berkata, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata, taib wa faqa al-aqran. Faqa al-aqran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah ulama faqa yang mengungguli orang-orang yang ada pada masanya. Al-Quran itu teman-teman satu letting. Itu namanya Al-Quran, qarin. Teman-teman satu letting dengan beliau. Ulama-ulama yang semasa seletting dengan beliau. Apa kata Al-Hafidz? Beliau mengungguli semuanya. Faqah. Mengungguli semuanya. Kemudian, kata beliau, wasara ajaban fi sur'atil istihdari. Dan beliau, kata Al-Hafidz, beliau Ibnu Taimiyah, adalah orang yang sangat menakjubkan. Ajab, menakjubkan. Ada sesuatu yang menakjubkan pada beliau. Apa yang menakjubkan? Kata beliau, fi sur'atil istihdar. Cepatnya beliau menghadirkan sesuatu yang diminta. Itu keajaiban beliau. Keajaiban beliau yang sangat sulit didapatkan orang-orang seperti ini. Makanya beliau berkata, ini orang mengalahkan semua ulama pada zamannya. Mengungguli semuanya. Kenapa? Beliau punya keajaiban yang tidak dimiliki ulama lain. Apa itu tadi? Cepat apa? Cepat menghadirkan sesuatu yang diminta. Maksudnya apa itu? Bukan cepat meminta, menghadirkan. Ya, cepat menghadirkan sesuatu yang diminta, bukan maksudnya kopi dan seterusnya. Cepat. GPL, gak pakai lama. Bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Ilmu. Begitu diminta langsung. Ini. Apalagi ini.
Itu keajaiban beliau. Beda dengan kita. Beda dengan kita, sangat jauh. Ustaz, tolong bawakan materi ini. Kita harus persiapan dulu. Tidak bisa langsung. Oh iya, tidak bisa langsung duduk. Tidak bisa. Kita harus persiapan sampai setengah malam. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tidak bisa kita langsung. Kenapa? Karena kita bukan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu diminta langsung. Ini. Apa temanya? Tafsir langsung. Makanya ketika beliau diminta, tolong tuliskan kepada kami akidah Ahlussunnah. Langsung ditulis. Kirim. Selesai. Itu keajaiban beliau. Ada nggak yang bisa seperti itu? Hah? Ada nggak? Kita saja, ya sudah pekan depan hafal hadis pertama ya. Itu sudah 1 pekan itu persiapan. Pekan depan ditagih gimana? Belum hafal. Ya kan? Ibnu Taimiyah luar biasa rahimahullah. Dan ini diakui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau di antara keajaiban yang ada pada beliau, yang jarang ada manusia bisa seperti ini apa tadi? Cepatnya menghadirkan sesuatu yang diminta. Kemudian kata beliau, wa quwwatil jinan. Dan di antara keajaiban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kuatnya al-jinan. Kuat. Maksudnya apa al-jinan? Kuat menghadirkan sesuatu, memunculkan sesuatu yang tersembunyi. Al-jinan itu sesuatu yang tersembunyi. Tahu maksudnya apa itu? Artinya ilmu-ilmu yang mungkin orang, ulama lain tidak bisa mengungkap, Ibnu Taimiyah bisa ungkap. Ya kan? Ilmu-ilmu yang tersembunyi artinya, bukan tersembunyi artinya ilmu laduni. Seperti ilmunya orang-orang sufi, ada ilmu laduni. Apa itu? Kamu tidak tahu, saya yang tahu. Apa itu? Saya tidak wajib sholat. Ilmu laduni. Bukan itu yang dimaksud. Ya, artinya kadang ada ilmu itu, ya ada satu pembahasan, kadang ulama hanya bisa memunculkan 3 faedah. Tapi Ibnu Taimiyah mampu mengeluarkan faedah yang ulama lain tidak tahu, itu dari situ ada faedahnya. Sesuatu yang tersembunyi bagi ulama lain, beliau mampu mengeluarkan faedah itu. Itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab, subhanallah. Apa itu? Saya tidak ingat judulnya, tapi saya dulu sempat baca terjemahannya pada awal mengenal dakwah salaf. Beliau punya kitab mengungkap hikmah-hikmah luar biasa. Hikmah-hikmah, rahasia-rahasia di balik amalan-amalan. Itu luar biasa beliau. Beliau ungkap kenapa kalau kita makan daging onta disuruh berwudu. Kenapa kalau daging kambing tidak, padahal sama-sama daging. Kan begitu. Ibnu Taimiyah ungkap itu. Oh begini. Apakah semua ulama bisa seperti itu? Belum tentu. Ibnu Taimiyah mampu mengungkap semua itu. Subhanallah. Makanya jangan heran kalau muridnya Ibnul Qayyim mengikuti jejak beliau. Ibnul Qayyim itu ahlinya juga begitu. Yang sesuatu yang kadang orang lain tidak bisa mengungkap, Ibnul Qayyim mengungkapnya. Dalam pembahasan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya? Taib. Barakallahu fikum. Taib. Ya mungkin kalau di kalangan kita Ustaz Khaidir. Seperti itu mungkinnya kalau di kalangan kita saat kita Ustaz Khaidir. Masya Allah, hafizahullah. Taib. Ya. Jelas ya? Kemudian masih ada lanjutannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa quwwatit tawassu' fil ittila'i 'ala al-madahib as-salafi wal khalaf. Dan di antara keajaiban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keajaiban beliau adalah kuatnya beliau, hebatnya beliau, kuatnya beliau, luasnya beliau dalam menelaah semua madhab-madhab yang ada. Baik dari madhabus salaf maupun madhabul khalaf. Itu keajaiban beliau. Paham maksudnya? Jadi beliau punya kehebatan. Kehebatan beliau apa? Beliau ketika menelaah semua madhab, beliau mampu menelaah semua madhab. Ada berapa madhab yang ada? Banyak madhab dalam Islam, banyak sekali. Cuma yang terkenal
Empat itu yang terkenal. Tapi sebenarnya bukan hanya empat. Ada mazhab lain yang diakui dalam Islam. Yang penting bukan mazhab Syiah. Bukan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu yang terkenal. Ada mazhab lain, mazhab Zahiri. Tapi tidak terkenal. Tapi itu diakui. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara keajaiban beliau, beliau menguasai semua mazhab. Kalau ulama lain kadang hanya menguasai satu mazhab kan, dia fokus pada mazhab Syafi'i. Itu pun belum tentu dia kuasai. Tapi beliau subhanallah. Makanya ulama berkata, kalau Ibnu Taimiyah berbicara mazhab Syafi'i, seakan-akan beliau hanya mendalami mazhab Syafi'i. Kenapa? Saking dalamnya pengetahuan beliau terhadap mazhab Syafi'i. Kalau berbicara mazhab Hambali, seakan-akan mazhabnya Hambali. Padahal Imam Ibnu Taimiyah tidak punya, artinya tidak fokus satu mazhab beliau. Tapi beliau kuasai semua mazhab yang ada. Luas pemahamannya terhadap semua mazhab yang ada. Itulah keajaiban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini kata siapa tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Baik. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana sana pujian dari salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian satu lagi, ini cukup terkenal juga. Bahkan ini sering diambil pendapatnya terkait dengan dua pembahasan yang selalu mereka pertengkarkan. Ya. Itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Ini terkenal di kalangan madhab Syafi'i. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau punya tafsir, ya. Punya tafsir Al-Jalalain. Beliau berkata tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu adalah Asy-Syaikh. Asy-Syaikh. Kemudian Al-Imam. Imam. Al-Allamah. Apa Al-Allamah? Seorang yang sangat luar biasa ilmunya. Allamah itu luar biasa ilmunya. Al-Allamah. Kalau alim, orang yang berilmu, ya, alim. Tapi kalau Allamah isi mubalaghah, artinya luar biasa ilmunya. Allamah. Apalagi ada taknya. Al-Allamatu. Luar biasa ilmunya itu. Ya. Kemudian ini kata siapa tadi? As-Suyuti. Al-Hafidh. Apa Al-Hafidh? Al-Hafidh itu disematkan kepada mereka yang hafalan hadisnya banyak. Ribuan. Hafalannya luar biasa. Hafidh. An-Naqidu. An-Naqid artinya sang pengkritik. Yang memang beliau luar biasa mengkritik ahlul bidah. Makanya banyak mereka kepanasan. Dikritik oleh beliau dan kritikannya luar biasa. Naqid. Banyak buku-buku beliau tulis untuk membantah ahlul bidah. Nah, ini mereka lah yang kepanasan itu. Ada kitab beliau tentang masalah tawassul. Beliau menulis kitab tentang apa? Tawassul. Makanya orang-orang yang tawassulnya salah-salah, baca buku itu panas dia. Tawassul. Ya, banyak buku-buku beliau yang mengkritik naqid. Ya. Kemudian al-faqih. Al-faqih artinya apa? Yang mendetail ilmunya, mendetail pemahamannya. Tidak semua orang yang berilmu itu faqih. Faqih itu yang detail, yang mendetail ilmunya. Jelas? Taib. Al-mujtahid. Al-mujtahid artinya apa? Mujtahid yang disebutkan dalam hadis idza ijtahada al-hakim. Ya, itu ada hadisnya. Kemudian al-mufassirul bari'. Al-mufassirul bari' artinya apa? Seorang yang ahli tafsir yang unggul, tidak ada yang mengalahkannya. Unggul. Al-bari artinya yang unggul. Ya. Yang mahir dan unggul dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian Syekhul Islam. Digelari juga oleh As-Suyuti Syekhul Islam. Alamuz Zuhad. Beliau adalah orang yang paling zuhud. Zuhud terhadap dunia. Nadiratul asr. Orang yang sangat jarang dijumpai di masa ini. Seperti beliau. Sangat jarang dijumpai di masa ini. Wa kana min biharil ulum. Dan beliau termasuk biharil ulum. Bihar artinya apa? Bihar itu jamak dari bahar. Bahar itu laut. Bahar itu laut. Kalau jamaknya bihar. Apa diartikan apa itu? Laut-laut. Yang samudra, ya, yang luas, yang dalam luas. Artinya ilmunya itu luas, mengalahkan luasnya dan dalamnya lautan. Luas sekali ilmunya, dalam sekali ilmunya beliau. Itu kata siapa? Kata Imam Suyuti. Ingat ini, apa kata Imam Suyuti? Dalam ilmunya, mengalahkan dalamnya lautan, mengalahkan luasnya lautan. Luar biasa. Ya. Mungkin ada di sini ikhwan yang suka menyelam di laut.
Pernah antum sampai ke dasar? Dalam sekali kan? Luar biasa dalamnya. Taib. Kemudian kata beliau, wa minal adkiya'il ma'dudin. Wa minal adkiya'il ma'dudin. Beliau termasuk orang-orang cerdas yang bisa dihitung jari seperti beliau. Cerdasnya luar biasa, bisa dihitung jari orang-orang secerdas beliau. Jarang ada yang secerdas. Kalaupun ada bisa dihitung jari itu. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, was-zuhad wal afrad. Ya. Beliau tidak ada tandingannya. Beliau tidak ada tandingannya. Ya, kata beliau, allafa salasumia mujalladatan. Ya. Beliau telah menulis kitab. Kata beliau, yang beliau ketahui, beliau telah menulis kitab berapa? 300 jilid. Itu yang beliau tahu. Beliau telah menulis kitab 300 mujalladah, 300 jilid. Subhanallah. Ya, wamtuhina wa udhiya mirara. Dan beliau ini telah diuji oleh Allah dengan ujian luar biasa dan beliau telah disakiti berkali-kali. Beliau telah disakiti berkali-kali. Dan memang seperti sejarah beliau ya, sakiti oleh orang-orang yang hasad kepada beliau, baik dari musuh maupun para penuntut ilmu yang hasad kepada beliau. Subhanallah. Lihat, ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana pujian-pujian ulama kepada beliau. Sekarang muncul orang-orang sekarang yang kita tidak tahu di mana belajarnya ini. Ada satu orang, na'udzubillah ini orang. Semoga dia cepat bertobat kepada Allah. Dia bukan ulama. Bukan ulama sama sekali. Barakallahu fikum. Ya, tersebar di mana-mana. Ya. Dia berkata, ketika ditanya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata dia? Ibnu Taimiyah itu, ya, Ibnu Taimiyah katanya ditemukan keanehan-keanehan padanya pada masalah ilmunya. Banyak keanehannya. Coba lihat. Coba tanyakan kepada, sebutkan satu keanehannya. Mana keanehannya? Sementara Al-Imam Suyuti tadi, yang dia sering mengambil pendapat dari Imam Suyuti itu. Kalau sudah berbicara maulid, oh langsung itu As-Suyuti semua diambil. As-Suyuti. Jelas? Lihat apa kata Imam Suyuti tadi. Bihar. Ibnu Taimiyah kalau masalah ilmu bihar. Lautan. Luar biasa, tidak ada yang menandinginya dalam masalah ilmu. Apa kata dia? Banyak keanehannya kalau pembahasan ilmu. Itu kata dia, itu ada terucap dari mulutnya orang itu. Bihar katanya banyak keanehan. Ya. Ada lagi lebih kurang ajar. Apa kata dia? Dia telah kurang ajar kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Katanya dia kurang ajar kepada Ali bin Abi Thalib. Mungkinkah seperti itu? Kitab ini akan membuktikan. Di kitab ini, subhanallah, beliau akan membawakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat dan tidak boleh mencela mereka. Di mana buktinya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kurang ajar. Itu kata dia, kalimatnya begitu, kurang ajar katanya kepada Ali. Kurang ajar. Subhanallah. Ya. Kemudian dia juga berkata, bibit-bibit ekstrim itu dari Ibnu Taimiyah. Bibit-bibit ekstrim itu dari mana? Dari Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Tuduhan tanpa bukti. Ini tuduhan. Orang ini kalau tidak bertobat kepada Allah, maka dibawakan kepada hadis Nabi, man qala fi akhihi ma laysa fihi. Siapa
yang menuduh saudaranya yang tanpa bukti tidak ada pada saudaranya apa dia tuduhkan, maka kata Nabi, askanahullahu radagatal khabal hatta yarji'a mimma qala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia yang menuduh tadi, Allah akan tempatkan dia ke mana? Radagatul khabal, di neraka. Radagatul khabal. Nabi ditanya, apa itu radagatul khabal? Nabi menjawab, usaratu ahli nar, kotoran-kotoran penduduk neraka. Dia akan diminumkan di hari kiamat kotoran-kotoran penduduk neraka, darahnya, nanahnya, dan semua yang keluar dari tubuh penduduk neraka, itulah yang akan diminumkan kepadanya dan ditenggelamkan ke situ. Kata Nabi, sampai dia bertobat dari ucapannya. Sampai dia tarik ucapannya dan bertobat dari ucapannya. Ini keji. Makanya saya sengaja tadi bawakan pujian-pujian ulama Syafi'i, Al-Imam Ad-Dahabi, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Al-Imam siapa lagi tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti, luar biasa kata mereka itu. Apa katanya tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar? Bahwa Syekhul Islam, gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini terus diucapkan oleh lisan-lisan yang suci. Kalau lisannya orang suci, maka tidak ada yang mereka ucapkan kepada Ibnu Taimiyah kecuali Syekhul Islam. Sebagai penghormatan kepada ilmu beliau yang luar biasa. Seperti bibi-bibi ekstrim kata dari beliau. Mana ekstrimnya Ibnu Taimiyah? Dia tidak ngerti apa itu ekstrim. Tidak paham dia apa itu ekstrim. Iya kan? Apa itu ekstrim? Tidak paham dia. Tidak ngerti itu apa itu gulu. Tidak ngerti dia apa itu gulu. Justru kalau kita melihat kalian yang mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat amalannya, dia yang gulu, dia yang ekstrim. Dia tidak ngerti apa itu ekstrim. Jelas ya? Maka ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, kita khawatir orang-orang seperti ini ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaqubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia kata Nabi tersungkur dalam neraka, tidak ada yang lain kecuali buah dari ucapannya. Tersungkur dalam neraka tidak lain dari buah dari ucapannya di dunia ini. Menuduh saja orang lain, menuduh saja orang kafir, tidak boleh kita tuduh. Walaupun dia kafir, tidak boleh kita tuduh orang lain, tidak ada bukti, tidak boleh, haram. Apalagi yang dituduh seorang muslim, apalagi yang dituduh adalah ulama. Ulama bahaya. Barakallahu fikum. Jelas ya? Baik. Ya, siapa orang itu antum cari sendiri orangnya. Sebab kalau disebut namanya nanti apa lagi? Baik. Yang jelasnya ada buyanya. Nah, itu sudah. Ada buyanya. Buya siapa? Buya titik-titik. Ada buyanya. Itu orang bila seperti itu. Na'udzubillah itu orang. Bertobat kepada Allah orang itu. Ya. Luar biasa. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini pujian-pujian ulama kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya ungkapan kalimat-kalimat yang sangat indah sekali. Kalimat-kalimat yang sangat menyejukkan dari beliau, rahimahullah. Ya. Ada satu kalimat beliau yang patut menjadi renungan bagi kita semuanya. Kita semua harus merenungi kalimat beliau ini. Beliau pernah berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbik wanshirahan fattahimhu." Kata beliau, jika engkau tidak mendapati pada amalan yang kamu lakukan rasa manis dalam hati, jelas? Jika engkau yang beramal, sholat, baca Al-Quran, menuntut ilmu, apapun amalan itu, jika engkau tidak mendapati terhadap amalan yang kamu lakukan
rasa manis dalam hatimu ketika mengerjakan itu amalan, engkau tidak mendapati rasa manis. Rasa indah terasa indah dalam hati kita saat kita kerjakan amalan itu. Wansyiraha. Demikian pula engkau tidak mendapati dalam hatimu insyirah, kelapangan, ketenangan. Ya, kamu tidak mendapati dalam hatimu rasa manis, ketenangan, kesejukan. Apa kata beliau? Maka tuduh amalanmu, curigai amalmu itu. Curigai. Di saat engkau mengerjakan sebuah amalan, ternyata ketika engkau mengerjakan amalan itu tidak ada apa? Tidak ada rasa manis yang kamu rasakan di hati. Tidak ada kelapangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketenangan dan seterusnya dalam hati-hati kita. Maka apa kata beliau? Curigai amalmu itu. Curigai. Ada sesuatu itu. Jelas? Pasti ada sesuatu yang terjadi pada amalmu. Kata beliau, kenapa? Fa inna Rabbah ta'ala syakur. Karena Rabb Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah syakur. Apa artinya syakur? Yang maha bersyukur kepada hamba. Yang maha berterima kasih kepada hamba ketika hamba berbuat baik. Maka Allah berterima kasih kepada hamba itu. Ya, maksudnya apa? Kata beliau, la budda ayyuthibal amilu ala amalihi fid dunya min halawatin. Artinya apa? Syakur artinya seorang hamba yang beramal itu pasti akan dibalas oleh Allah di dunia ini, pasti akan dibalas. Sebelum di akhirat, seorang hamba yang beramal pasti akan dibalas oleh Allah sebagai tanda syukurnya Allah kepadanya. Apa balasannya Allah? Balasan berupa di dunia ini halawatan, rasa manis, yajiduha, yang dia rasakan dalam hatinya. Rasa manis yang dia rasakan dalam hatinya. Ya. Jelas ya? Taib. Kata beliau, wa haitsu lam tajid dzalika, maka tatkala engkau tidak mendapatkan itu saat beramal, engkau tidak mendapatkan rasa manis dalam hati ketika beramal, ketenangan dalam hati ketika beramal, apa kata beliau? Fa'amaluhu madkhul. Berarti itu tanda amalnya disusupi sesuatu. Ada yang menyusupi. Berarti amalnya apa? Amal yang kita kerjakan selama ini ada apa? Ada yang menyusupinya. Madkhul. Coba masing-masing kita introspeksi saja. Selama ini kalau saya melakukan ini ada nggak rasa-rasa senang, ada rasa tenang, ada sejahtera, ada kedamaian, ada rasa manis, ada ingin mengulang lagi amal itu. Ingin berlama-lama dengan amal itu. Tidak bosan dengan amal itu. Ada nggak seperti kita rasakan? Saat kita membaca Al-Quran, kayak tidak mau berhenti. Saat kita sholat, kayak enak itu sholat. Kayak pokoknya saat kita beramal, ada enggak? Saat kita beramal itu dalam hati kita ada perasaan manis tadi. Nikmat. Enak, lezat. Saat kita kerjakan itu hati kita lapang. Hati kita luar biasa tenangnya. Ada enggak? Kalau tidak ada, kata beliau, berarti curigai amalmu. Ayo kita curigai amal kita. Ada sesuatu yang menyusupi amal kita. Amaluhu madkhul. Berarti amalnya apa? Madkhul, terkotori oleh sesuatu. Tersusupi oleh sesuatu. Kira-kira apa sesuatu itu? Beliau tidak jelaskan, tapi kira-kira apa itu? Amalan yang tersusupi. Kalau amalan itu terkotori sesuatu, maka disitulah amal itu tidak menjadikan kita bisa merasakan manisnya. Apa kira-kira? Hah? Tentunya ikhwani fillah, tentunya yang paling masuk di sini adalah keikhlasan dalam beramal. Curigai keikhlasan kita dalam beramal. Itu saat yang harus kita perhatikan itu.
Mungkin selama ini kurang ikhlasnya kita dalam beramal. Sehingga amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Ketika amal tidak diterima oleh Allah, berarti apakah Allah akan memberikan rasa manis? Tidak mungkin. Allah tidak akan balas amal kita. Amal yang tidak diterima oleh Allah berarti tidak dibalas oleh Allah. Allah syakur, Allah berterima kasih. Tapi Allah berterima kasih kepada mereka yang bagus amalnya. Dan amal itu dikatakan bagus kalau dia ikhlas. Mungkin selama ini kita tidak ikhlas atau ikhlas tapi kurang. Kadang mungkin ikhlas tapi bercampur dengan maksud-maksud dunia. Iya kan? Ikhlas tapi ada sedikit kotoran-kotoran dunianya. Itulah yang dimaksud tersusupi oleh kotoran-kotoran dunia. Iya. Ada sesuatu yang mengotorinya, ada sesuatu yang menyusupi amal kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan manisnya amal itu dalam hati kita. Itu satu. Madkhul. Amalan yang tersusupi, terkotori oleh sesuatu. Keikhlasan itu tadi. Ria. Ada ria, ada maksud dunia. Ada kepentingan-kepentingan dunia di saat dia beramal. Ya. Yang lain kira-kira apa? Amalnya terkotori oleh maksiat. Beramal memang, tapi bermaksiat juga. Orang kalau beramal dibarengi, dilengkapi dengan maksiat, tidak bisa dia rasakan nikmatnya itu ibadah, tidak bisa. Kenapa? Kok maksiat itu mengotori amalan. Maka siapa yang ingin merasakan manisnya amalan itu, manisnya sebuah ibadah, maka ini jangan masukkan ini dalam amal ibadah kita. Pertama, jangan masukkan maksud dunia. Ikhlaslah karena Allah. Yang kedua, jangan kotori amal kita dengan maksiat. Sulit untuk kita merasakan nikmatnya ibadah kalau kita jalan maksiat, kita jalan terus. Gimana caranya? Dan saya yakin ikhwani fillah, setiap dari kita merasakan itu semua. Kapan kita sudah berbuat maksiat, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan setelah kita bermaksiat? Yang paling kita rasakan adalah sulitnya melakukan ketaatan. Sulit. Jangankan merasakan lezatnya ketaatan, melakukan saja berat. Sulitnya bangun sholat malam. Apalagi mau merasakan indahnya sholat malam. Iya kan? Kenapa kita begitu sulit mengerjakan sholat malam? Tidak lain karena maksiat kita di siang hari. Makanya para ulama dulu, ya, mereka berkata, apa kata mereka? Aku terhalangi dari merasakan nikmatnya sholat malam. Aku terhalangi berbulan-bulan, 6 bulan aku tidak merasakan nikmatnya sholat malam. Aku periksa diriku, oh ternyata ada satu dosa yang saya lakukan di siang harinya. Satu dosa. Apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan nikmatnya sholat malam aku tidak rasakan? Bukan tidak sholat malam. Aku tidak bisa merasakan nikmatnya sholat malam 6 bulan. Hanya karena satu dosa. Bukan tidak sholat malam ya. Sholat malam tapi tidak merasakan indahnya. Tidak seperti sebelumnya. Itu diucapkan oleh ulama. Kalau saya tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengucapkan seperti itu. Ulama yang selepan dengan Imam Malik rahimahullah. Maka ini Masya Allah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu patut menjadi renungan bagi kita. Apa yang menyebabkan amalan itu tidak indah bagi kita, tidak nikmat bagi kita, itu tidak lain, kata beliau, fa'amaluhu madkhul. Karena amalnya telah tersusupi oleh sesuatu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada juga satu ucapan beliau yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di surga, di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Ya, man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk pada surga di dunia ini, dia tidak akan masuk pada surga di akhirat. Di dunia ini kata beliau ada surga.
Maka siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ya. Apa itu surga dunia? Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Ya, dijelaskan oleh murid-murid beliau, surga dunia yang dimaksud oleh beliau adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah pencipta kita, mengenalnya siapa itu Allah, bagaimana itu Allah. Ya kan? Maka siapa yang mengenal Allah, maka dia akan merasakan surga dunia. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Jelas? Gimana caranya kita mengenal Allah? Ya belajarlah. Ada pembahasan usulus salasa, ya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Muhammad, mengenal agama. Ada pembahasan kitab tauhid, di situlah kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah dan seterusnya. Ada pembahasan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita akan mengenal bagaimana Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi surga dunia itu adalah ketika kita bisa mengenal Allah dan mencintai Allah. Mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, kemudian wasyauq ila liqa'i, rindu berjumpa dengan Allah. Disitulah surga dunia. Adanya kerinduan di dunia ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah surga dunia. Orang yang sudah ada dalam hatinya rindu berjumpa dengan Allah, dia akan merasakan surga dunia betul itu. Ya, cuma kayaknya mewujudkan ini susah sekali nih. Bagaimana kita rindu berjumpa dengan Allah? Orang kalau sudah betul-betul ada kerinduan berjumpa dengan Allah, apakah dia akan peduli dengan dunia? Tidak mungkin peduli dengan dunia. Seperti Ibnu Taimiyah, sampai tidak nikah. Ya, bukan berarti tidak boleh ya. Artinya orang kalau sudah betul-betul rindu berjumpa dengan Allah, yang dia pikirkan bagaimana cepat bertemu dengan Allah. Rindu dia. Maka dia takut melakukan segala sesuatu yang bisa menghalanginya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang asyauq, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hamba itu akan merasakan surga dunia. Dan kalau ada ini semua, dia mengenal Allah, terus apa lagi? Cinta kepada Allah, kemudian apa lagi? Rindu berjumpa dengan Allah, pasti surga untuknya. Itu tidak mungkin tidak. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi siapa di dunia ini ada surga kata beliau, maka siapa yang tidak memasuki surga ini, dia tidak kenal Allah, dia tidak cinta kepada Allah, dia tidak rindu berjumpa dengan Allah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Barakallahu fikum. Ini ucapan dari beliau yang sangat indah sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Ini sedikit terkait dengan penulis kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian terkait dengan kitab ini sendiri, terkait dengan kitab yang kita kaji ini, ya. Apa tadi judulnya kitab ini? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu judul kitabnya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Kitab ini ditulis oleh beliau satu majelis saja. Satu kali duduk selesai. Beliau tulis setelah asar. Setelah salat asar beliau tulis, satu kali duduk selesai. Di tahun 698 beliau tulis. Di tahun 698 Hijriyah. Jelas? Iya. Baik, berarti sudah berapa usia beliau? Beliau lahir 661. Beliau tulis ini 698. Di usia berapa beliau menulis kitab ini? Ya? 27. 37. 3. Masya Allah.
Di usia 37 tahun, beliau sudah seperti ini ilmunya. Mampu menulis kitab satu kali duduk setelah asar. Selesai. Itu beliau rahimahullah. Jelas ya? Kemudian kenapa, apa latar belakang beliau menulis kitab ini? Apa sebabnya beliau menulis kitab ini? Ya, beliau terangkan sendiri, Syekhul Islam menjelaskan sendiri latar belakang beliau menulis kitab ini. Kata beliau bahwa ada salah satu qudhat. Ada salah satu qudhat, ya, qudhat itu hakim agama, ya, hakim agama, yang ahli agama juga. Ya, hakim yang ada di Mesir waktu itu. Taib. Afwan, bukan Mesir, Irak. Hakim ini bertempat tinggal di Wasit. Bertempat tinggal di mana? Wasit. Salah satu daerah yang ada di Irak, Wasit. Iya. Hakim ini ada yang menyebutkan namanya Radiyuddin Asy-Syafi'i. Beliau ulama Syafi'i, madhab Syafi'i, madhabnya. Radiyuddin namanya. Nah, hakim ini kemudian mengadu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengadu. Apa yang beliau adukan? Beliau mengadukan tentang orang-orang yang ada di negeri beliau, Wasit. Masyarakat orang-orang yang ada di negeri beliau, Wasit. Ya. Taib. Apa yang dikeluhkan? Min ghalabatil jahl. Beliau mengeluh karena orang-orang yang ada di negeri Wasit sudah dikuasai oleh kebodohan. Bodoh. Kebodohan mendominasi penduduk Wasit saat itu. Wadzul. Dan zulm menguasai mereka. Kezaliman. Ya. Kemudian wadurusiddin wal ilm. Wasit, orang-orang yang ada di penduduk Wasit saat itu sudah apa? Din, agama sudah terkubur dan ilmu sudah terkubur. Paham maksudnya? Jadi durus itu artinya sudah menghilang agama. Sudah terkubur itu agama dan sudah terkubur ilmu. Orang-orang lebih banyak bodohnya, sudah dikuasai oleh kebodohan. Ya. Maka beliau pun meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menuliskan kepada mereka penduduk Wasit akidah. Jelas? Maka Al-Qadhi ini meminta dengan sangat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk apa? Untuk menuliskan apa? Pembahasan akidah untuk mereka. Ya. Beliau berkata, ya, ketika beliau meminta, apa jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Masya Allah, ini tawadhu sekali Ibnu Taimiyah. Ketika diminta tolong tuliskan untuk mereka pembahasan akidah, sebab mereka sudah jauh dari agama, terutama akidahnya rusak. Dan di saat itu, di antara kerusakan akidah mereka banyak rusak masalah asma wa sifat. Mereka banyak tersesat di situ tentang akidah asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendominasi kerusakan mereka saat itu. Maka tolong tuliskan untuk mereka akidah. Ya. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ya, ketika diminta, beliau berkata, qad kutiban nasu aqaid. Kalau masalah itu sudah banyak buku-buku akidah yang sudah ditulis. Sudah banyak. Tidak perlu lagi dari saya. Sudah banyak. Sudah banyak buku-buku akidah yang telah ditulis untuk kaum muslimin. Sebelum saya, banyak sekali. Iya. Namun karena Al-Qadhi ini mendesak, mendesak-desak Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau berkata, ma uhibbu illa aqidatan taktubuha anta. Dia berkata kepada Ibnu Taimiyah, aku sangat ingin yang menulis akidah itu engkau. Tolong tuliskan untuk mereka. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun fakataba lahu hadhil aqidah wa huwa qa'idun ba'da al-asr. Maka beliau menulis kitab akidah ini, akidah wasitiyah ini
Ya, beliau duduk menulisnya setelah sholat asar. Selesai dikasih. Ini sudah. Jelas? Ya, maka muncullah al-aqidah al-wasitiyah. Berarti aqidah al-wasitiyah ini ditulis oleh beliau. Apa latar belakangnya? Karena apa? Karena permintaan dari al-qadhi yang ada di Wasit daerah Irak untuk menuliskan kepada penduduknya supaya mereka memahami akidah yang benar seperti apa. Jelas? Jadi al-aqidah al-wasitiyah bukan maknanya, ya, kadang ada orang keliru biasa mengatakan al-aqidah al-wasitiyah artinya akidah yang pertengahan. Diartikan al-wasitiyah pertengahan. Ya, sebab memang akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang pertengahan. Pertengahan antara orang yang gulu dan orang yang meremehkan, pertengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad umat yang pertengahan, wasat. Mereka kemudian mengatakan akidah wasitiyah berarti kalau begitu akidah pertengahan. Ini keliru ya. Sebab wasitiyah di sini bukan maknanya pertengahan. Tapi apa maknanya? Akidah yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di Wasit saat itu. Jangan juga diartikan akidah hanya orang-orang Wasit. Itu juga keliru ya. Jangan diartikan akidahnya orang-orang Wasit. Tapi yang benarnya apa? Akidah yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah untuk siapa? Untuk penduduk Wasit. Karena mereka meminta. Karena qadhinya, hakimnya meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.